berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada. Namun sebelum kita mendengar kembali renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami dimampukan melakukan tugas dan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi dan jamah kami, agar kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ayat renungan kita malam hari ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 12. Tentang anak yang disayangi. Amsal 3 ayat 12 saya bacakan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang telah diangkat menjadi anak yang disayangi, menjadi kesukaan Tuhan, pastinya Tuhan tidak membiarkan dia hidup dengan cara hidupnya sendiri. Seperti yang ditulis Amsal 3 ayat 12 ini. Kepada yang dikasihi Tuhan, kepada yang dikasihi, Tuhan memberikan ajaran. Sementara saya membaca dalam terjemahan lain dikatakan disiksa Tuhan. Ajaran itu sebagai siksaan Tuhan. Sebab itu saya ambil menjadi bagian ini, saya mempelajari, wow, disiksa ya. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan menyiksa kita. Dituliskan demikian. Disiksa Tuhan akan barang siapa yang dikasihinya. Itu terjemahan lain, seperti Bapa akan anak yang disukainya. Jadi kepada anak yang disukai, Bapa memberikan ajaran, didikan. Mungkin seperti siksaan ya. Untuk seorang anak, mungkin dia merasa ini bapaknya kejam. Ya. Namun menjadi catatan kita. Tentunya kita ingin selalu berbuat benar. Kita ingin selalu menjadi orang-orang benar. Tetapi kenyataannya terkadang kita butuh dikoreksi. Namun kita cenderung menolak pembenaran, menolak dengan membenarkan diri kita sendiri. Atau upaya untuk menghindari konsekuensi atas apa yang telah kita lakukan. Karena dikoreksi memang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melihat sebuah koreksi sebagai tindakan kasih. Saat kita menerima kehendaknya, mungkin saja sakit. Ya, tidak langsung, mungkin saja sakitnya kita itu seperti yang tadi saya katakan disiksa itu, mungkin sakitnya itu tidak langsung hilang. Didikan Tuhan itu yang menyakitkan itu tidak langsung hilang. Namun lukanya akan lebih cepat sembuh. Ya, mari kita membaca kembali beberapa nasihat firman Tuhan untuk anak yang disayang Tuhan. Saya bacakan dalam Ibrani 12 mulai ayat ke-5. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-5 dikatakan,
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, saya lompat ke ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita membaca ayat-ayat seterusnya, saya menyingkatkan, ambil bagian ayat 10b ya. Ibrani 12 ayat 10b. Dikatakan dia menghajar. Nah, bahasanya lebih keras lagi. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang bagian firman Tuhan ini, Ibrani 12 ini panjang sekali ya. Dikatakan di sana dicatatkan. Dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 ada hasil dari hajaran Tuhan, ada hasil dari didikan Tuhan, ada hasil dari apa yang Tuhan buat bagi kita. Saya bacakan dari ayat yang ke-11 ya, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat selanjutnya dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan. Terang Kristus yang ada pada kita harus berbuah dalam hidup kita. Sebagaimana tadi kita baca dalam ayat-ayat Ibrani itu, didikan Tuhan itu menghasilkan buah, ya, buah damai sejahtera, menghasilkan kekudusan, ya, untuk kita beroleh bagian kekudusan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu di dalam bagian firman Tuhan lain sungguh dikatakan juga, ya, bahwa terang yang ada pada kita itu harus berbuah dalam hidup kita. Awalnya saya berbicara terang kok berbuah ya. Tapi ini Alkitab katakan terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, di sana dituliskan tentang hal-hal yang Tuhan mau, hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan hajar di dalam hidup kita ketika hal-hal ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat 1 Korintus 6 ayat 9 di sana dituliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang tadi saya katakan, terang itu harus berbuahkan keadilan, kebaikan, kebenaran, ya. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan.
Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Roh Allah, roh yang menguduskan kita, memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Yang memberi kesanggupan kepada kita untuk melayani bersama. Dan melayani bersama Yesus kita bisa. Amin. Di dalam suratan dalam kitab Ayub 5 ayat ke-17 juga dituliskan. Ya. Barang siapa kukasihi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dikatakan berbahagialah. Ya, jadi kebahagiaan itu akan menjadi bagian kita. Anak-anak yang dikasihi itu harus ditegur, bukan dibiarkan. Ya, namun janganlah kita menolak didikan yang maha kuasa. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 19 ya dikatakan juga, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan, saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari-hari, kembali inilah yang kuingat. Anak-anak yang disayangi, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya mengambil ayat Amsal 3 dari ayat 11 sampai yang ke-12 ya. Inilah catatan, inilah perenungan kita malam hari ini. Jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan dengan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran. Ajaran apa? Ya, haleluya. Puji Tuhan. Untuk menutup renungan malam hari ini, mari kita sepakat dalam doa. Seperti yang diajarkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16a. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini salah satu ajaran, ini salah satu cara bagaimana hari-hari ini kita harus sembuh. Sembuh dari sakit hati, sembuh dari penyakit-penyakit yang menimpa kehidupan kita. Ya, mari kita bersepakat. Seperti yang dikatakan Yakobus ini, saling mengaku dosa kita. Saling siap dikoreksi untuk lebih mengenal kasih Tuhan. Saling mendoakan supaya kita semua sembuh. Jasmani rohani kita sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga melepaskan pengampunan kepada siapa dan apapun yang membuat kami sakit hati. Kami percaya Engkau telah menebus, membayar lunas hutang dosa kami dan tidak meninggalkan kami dalam kegagalan dan kekacauan hidup kami di dalam dunia ini. Tuhan yang menguduskan kami agar kami tetap ada dalam rencana-Mu. Tolong dan berilah pada kami hati yang baru, ya Tuhan, supaya kami sanggup percaya pada kasih-Mu, sehingga kami rela menerima campur tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau selalu diajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman yang mengubah hidup kami. Tolonglah kami untuk jadi pelaku firman-Mu dalam perjalanan hidup ini. Agar kami tetap kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami melangkah, melayani bersama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan, keluarga, sanak saudara kami. Daerah tempat di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, terutama mereka yang sudah mengikuti mendengarkan renungan ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka. Pulihkan, sembuhkan Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta beri jalan keluar di setiap pergumulan, masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini ya Tuhan, kami akan beristirahat kembali. Tuhan pimpin kami dalam istirahat yang baik. Tuhan sertai dan lindungi di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.